Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi-materi terkait evaluasi pendidikan. Selanjutnya kita akan mempelajari model-model dari evaluasi pendidikan. Oke, yang pertama saya punya yang namanya, atau bukan ya, punya saya ya. Ini yang pertama yang akan kita bahas adalah goal free evaluation atau evaluasi bebas tujuan. Dikembangkan oleh Scriven. Nah, saya menggambarkan sebuah evaluasi itu dimulai dari input, proses, dan output, di mana inputnya itu tidak lepas dari sebuah tujuan programnya itu dilakukan. Nah, untuk model yang pertama ini, evaluasi bebas tujuan, evaluator itu tidak membutuhkan informasi terkait tujuan program. Jadi tujuannya mah bebas. Dia tidak butuh juga informasi terkait inputnya itu seperti apa, prosesnya seperti apa, karena dia hanya membutuhkan informasi terkait outputnya. Nah, dari outputnya itu evaluator itu memberikan penilaian terkait pengaruh nyata dari keluarannya itu produknya itu, menilai tentang kebutuhan yang dikehendaki. Nah, dari proses evaluasi ini, evaluator memberikan keputusan jika suatu produk itu mempunyai pengaruh yang dapat ditunjukkan secara nyata dan responsif terhadap kebutuhan, maka programnya yang diterapkan itu berguna dan secara positif perlu dikembangkan. Berlaku sebaliknya misalkan tidak berpengaruh ya. Jadi kita misalkan saya sebagai evaluator, saya menilai produknya, wah ternyata bagus nih, oh ya udah lanjutkan aja programnya, padahal saya nggak tahu programnya seperti apa, inputnya siapa, seperti apa, tujuan programnya seperti apa, tapi ternyata produknya itu bagus misalnya, ternyata ada pengaruhnya ini terhadap pasar misalnya kayak gitu ya. Model yang kedua namanya adalah evaluasi berorientasi tujuan atau goal oriented evaluation, dikembangkan oleh Taylor. Nah, seperti tadi, suatu proses evaluasi saya gambarkan seperti diagram ini ya. Nah, ini diagram ini. Nah, dia dikatakan sebagai model evaluasi berorientasi tujuan, berarti ya sudah, kita butuh tujuannya, kita butuh tahu tujuannya seperti apa. Nah, apa yang kita lihat? Yang kita lihat sebagai evaluator adalah kita melihat hubungannya. Ada nggak hubungan logis antara tujuan dan prosesnya? Ada nggak hubungan logis antara tujuan program dengan outputnya? Seperti itu. Nah, bagaimana inputnya? Kita tidak perlu tidak perlu melihatnya, atau kita abaikan saja inputnya. Apakah inputnya itu, misalkan kita ngomongin orang ya, apakah inputnya itu orang-orang yang bodoh misalkan ya, atau orang-orang yang pintar gitu, tapi kita lihat tujuannya dengan prosesnya kok sama, tujuannya dengan hasil outputnya kok sesuai, logis, berarti ini yang kita nilai. Itu adalah model evaluasi yang berorientasi tujuan. Nah, jika rumusan tujuannya itu dapat diobservasi dan diukur, jadi tujuan programnya itu bisa diukur, maka kegiatan evaluasinya lebih mudah dan praktis ya, karena bisa diukur, bisa dinilai, bisa dievaluasi. Selanjutnya ada model evaluasi kotak hitam atau black box evaluation yang dikembangkan oleh Taylor lagi. Nah, nanti yang kita perlu tahu bahwa di model ini kita membutuhkan informasi terkait tingkah laku dari inputnya. Tingkah lakunya itu berupa aspek kognitifnya, psikomotoriknya, dan afektifnya. Di sini juga menekankan adanya pretest dan posttest ya. Ketika kita sebagai evaluator, ketika kita menggunakan model evaluasi ini, berarti kita harus menggunakan pretest dan posttest pada waktu evaluasi ini dilakukan, atau kita membutuhkan ini untuk bahan evaluasi. Nah, kenapa kalau kita butuhkan posttest dan pretest? Karena pretest dan posttest nanti akan
membuat kita menjadi tahu informasinya, apakah ada perubahan tingkah laku sebelum dan sesudah prosesnya itu dilakukan. Jadi sebelum dan sesudah treatment dilakukan itu apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, bagaimana prosesnya kita tidak perlu tahu, karena kita sebagai evaluator itu mengabaikan proses programnya. Ingat, ini hanya untuk model evaluasi kotak hitam atau black box evaluasi. Kenapa? Karena di modelnya Tiller ini dia tidak melihat sebuah proses itu menjadi sesuatu yang perlu untuk dinilai. Nah, meskipun pada prosesnya itu memuat berbagai macam aspek pembelajaran atau treatmentnya yang luar biasa bagusnya itu tidak dilihat oleh Tiller. Yang dia lihat hanyalah perubahan tingkah laku dari sebelum dilakukan proses dan setelah dilakukan sebelum dilakukan proses dan setelah dilakukan proses, gitu ya. Jadi adanya pretest dan post-test. Selanjutnya adalah model measurement atau model pengukuran, gitu ya. Model ini lebih mengacu kepada bagaimana cara kita mengukur tingkah laku dari evaluan kita, gitu. Nah, hanya menitik beratkan pada pengukuran saja. Nah, apa yang diukur ya tingkah lakunya, kognitifnya, psikomotoriknya, afektifnya. Nah, hasil evaluasi ini digunakan untuk seleksi peserta didik, ya. Karena ingat, measurement itu kan pengukuran, nanti berhubungan dengan outputnya berupa data kuantitatif. Nah, bentuk tesnya apa? Bisa tesnya adalah bentuk tes objektif dengan pendekatan penilaian acuan norma. Nanti kita bahas penilaian acuan norma. Nah, yang selanjutnya kita punya model kesesuaian. Nah, dari kata-katanya aja punya kesesuaian. Apa yang kita lihat? Ya, kesesuaiannya antara tujuan program dan outputnya, gitu. Nah, di model kesesuaian atau model congruence ini nanti kalau kita menggunakan model ini ya untuk evaluasi, maka kita butuh tes dan post test juga. Nah, di mana nanti hasil dari evaluasi ini atau bentuk dari tes ini adalah tes yang bisa tes bisa non tes, begitu ya. Nah, seperti tadi, tes dan non tesnya ini digunakan untuk melihat bagaimana tingkat pengetahuannya. Jadi yang dites adalah tingkah laku dari evaluannya terkait kognitif, psikomotorik atau afektifnya. Nah, perbedaannya dengan measurement, kalau measurement itu menggunakan penilaian acuan norma, kalau congruence model itu menggunakan penilaian acuan patokan. Seperti yang ada di layar, ada tabel 10 itu. Nih. Nah, penilaian acuan patokan itu ada patokannya. Misalnya nih, lebih dari 75 itu pas. Ya, pas artinya nanti dia lulus. Kalau kurang dari 75 berarti dia fail atau gagal. Nah, itu congruence model. Congruence model itu lebih ke melakukan penilaian dengan pendekatan penilaian acuan patokan. Selanjutnya punya lagi model CIP atau Context Input Process Product Model. Nah, ada 4 poin besar di model ini, yaitu adalah konteks, input, proses, dan produk, dimana setiap aspek ini saling overlap atau saling tumpang tindih, begitu ya. Harus konteks dulu. Evaluasi konteks itu apa? Evaluasi konteks itu berisi pertanyaan apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu tentu mengumpulkan, menganalisa kebutuhan penilaian, gitu ya, untuk menentukan tujuan, prioritas, dan sasaran. Jadi konteksnya itu harus jelas apa tujuannya, apa sasarannya, gitu. Lalu kita evaluasi inputnya. Inputnya apa? Inputnya ya jelas, sumber dayanya dan langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Nah, nanti setelah melakukan evaluasi konteks, terus evaluasi inputnya sudah,
Lalu kita evaluasi prosesnya. Apakah prosesnya itu berjalan sesuai rencana apa tidak? Nah, untuk yang terakhir kita punya evaluasi produk. Itu harusnya produk ya, bukan input lagi. Evaluasi produk, pertanyaannya adalah apakah langkah-langkah yang kita lakukan itu berhasil gitu. Untuk mengukur apakah hasil program pelaksanaan program itu berhasil atau tidak, kita masuk ke dalam evaluasi input, evaluasi produk. Oke, ini beberapa referensi yang saya gunakan bahkan materi-materi yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita bahas itu adalah tujuan instruksional. Akan kita bahas di pertemuan yang besok. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran terkait model-model evaluasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.